Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku yang ibu sayangi. Pada hari ini kita akan belajar tentang teks tanggapan. Mari kita mulai pelajaran kali ini dengan membaca doa terlebih dahulu, agar apa yang kita pelajari bisa kita pahami dengan sebaik-baiknya. Berdoa mulai. Selesai. Mari kita mulai. Apa itu teks tanggapan? Bu Siti akan menguraikan pengertian, jenis-jenis, ciri, dan contoh teks tanggapan. Anak-anakku, apa saja yang bisa kita beri tanggapan? Iya, betul. Bisa karya seni berupa cerpen, novel, lukisan, puisi, spanduk, atau apapun yang memang nantinya bisa diberi tanggapan. Kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan atau pujian dari teks tanggapan yang berupa lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, baik yang didengar maupun dibaca. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian teks tanggapan. Yang kedua, mampu menjelaskan cara memberi tanggapan dengan baik. Dan yang ketiga, mampu menjelaskan isi informasi tanggapan yang sudah dibaca. Materi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu pengertian, ciri-ciri dan jenis teks tanggapan, informasi dalam teks tanggapan, cara memberi tanggapan, dan contoh teks tanggapan. Pertama, pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis teks tanggapan. Tanggapan adalah sambutan terhadap ucapan, baik itu kritik, komentar mengenai sesuatu yang diterima oleh panca indera, bayangan dalam angan-angan. Kemudian pada Wikipedia disampaikan bahwa tanggapan adalah penilaian berupa kritik atau pujian terhadap suatu teks berupa teks sastra, artikel, berita, atau karya seni. Ciri-ciri teks tanggapan yaitu memiliki 3 struktur berupa konteks, deskripsi, dan penilaian. Ciri yang kedua, teks tanggapan yaitu berisi tanggapan mengenai suatu fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar beserta fakta dan alasan yang menguatkannya. Jika alasan itu sesuatu yang tidak menyetujui, maka akan berupa penolakan. Jika alasan yang disampaikan itu berupa pujian, maka tanggapannya akan berupa pujian. Begitu juga bisa nanti berupa kritikan. Jenis teks tanggapan ada 2, yaitu teks tanggapan deskriptif dan teks tanggapan kritis. Teks tanggapan deskriptif adalah teks yang berisi kritikan, sanggahan, saran atau pujian yang bersifat deskripsi. Sedangkan teks tanggapan kritis adalah karangan berisi tanggapan kritis terhadap masalah. Informasi dalam teks tanggapan yaitu pokok-pokok isi informasi merupakan hal-hal penting yang terdapat di dalam sebuah teks atau bacaan yang menjadi inti informasi yang disampaikan. Informasi penting dalam teks tanggapan yaitu pokok-pokok isi penting yang terdapat dalam teks tanggapan. Jenis kalimat tanggapan bisa berupa kritik, pujian, sanggahan, penolakan, maupun persetujuan. Cara memberi tanggapan. Yang pertama, bersikap objektif. Artinya, cara menanggapi sesuatu berdasarkan apa yang sesungguhnya, fakta dan kenyataan. Ciri yang kedua,
cara memberikan tanggapan yaitu bersikap santun, yaitu menyampaikan pendapat harus berdampak positif dan disampaikan dengan bahasa yang baik. Perhatikan pernyataan berikut. Untuk mengisi liburan, semua siswa diwajibkan membuat karya tulis dengan tema COVID-19. Dari pernyataan ini akan muncul pendapat yang pertama, hal ini merupakan kegiatan positif karena siswa bisa mengisi waktu liburnya dengan hal yang berguna. Siswa juga dapat melatih keterampilan menulisnya. Sementara pendapat yang lain mengatakan hal ini seharusnya tidak diperlukan. Saat liburan, siswa jadi merasa terbebani dengan tugas tersebut. Siswa jadi memikirkan tugasnya daripada menikmati liburannya. Nah, dari dua pernyataan ini, manakah contoh tanggapan yang objektif dan santun? Iya, betul. Tanggapan yang objektif dan santun tentunya tanggapan yang positif. Sehingga pendapat A itu merupakan bunyi dari tanggapan positif. Sementara B itu merupakan bunyi dari tanggapan negatif. Tanggapan positif itu berupa pujian, sementara tanggapan negatif itu berupa kritikan. Silahkan kalian cermati tanggapan berikut. Ada hal yang patut dicermati, yaitu kekurangan pementasan drama Tanah untuk Rakyat karya MH Ainun Najib yang dilakonkan oleh Teater Ranting Jati. Penonton kurang nyaman ketika pergantian setting terlalu lama, sehingga penonton merasa jenuh. Selain itu, waktu block out, panggung masih terlihat samar-samar. Nah, dari kalimat ini kalian sudah bisa menentukan bahwa kalimat ini adalah berupa kritikan. Kalimat yang di dalamnya memuat penjelasan tentang kekurangan atau kelemahan suatu objek. Bisa kalian bandingkan dengan kalimat sanggahan seperti ini. Mohon maaf, saya kurang sependapat dengan pendapat yang diutarakan Anton. Daripada untuk BLT, sebaiknya dana dialokasikan untuk hal yang lebih bermanfaat. Nah, sehingga kalimat sanggahan itu kalimat yang mengungkapkan ketidaksetujuan terhadap isu, masalah, pembicaraan, atau kebijakan. Cirinya ada kalimat belum sesuai, sebaiknya, kurang sependapat, kurang tepat, perlu ditinjau kembali. Ini adalah contoh-contoh kata yang menunjukkan kalimat sanggahan. Sementara pujian, contohnya misalkan bisa kalian baca, puisi ini amatlah bagus karena mengandung kritik sosial dan menambah pengetahuan untuk masa depan generasi muda. Bahasa yang digunakan adalah bahasa keseharian sehingga mudah untuk dipahami. Sehingga orang yang awam akan puisi dengan mudah mengikutinya. Nah, kalimat pujian adalah kalimat yang menyatakan penghargaan, keunggulan, atau kebaikan suatu objek. Kalimat pujian cenderung pada kalimat yang positif, misalnya bagus, indah, baik, mudah. Cermati contoh teks tanggapan berikut. Tidak di tas buku. Ada ringkasan isi novel. Kemudian kelebihan. Dan yang terakhir kekurangan. Dan tanggapan ini disampaikan oleh ini, Tegor Basiakom. Sudah kalian cermati? Nah, ketika kita diminta memberi tanggapan novel Sang Pemimpi, maka bisa diuraikan seperti ini. Objek tanggapan, siapa yang menciptakan objek tanggapan, siapa yang menanggapi, bagaimana bentuk tanggapan, kemudian cara menanggapi. Ketika dibuat tabel bisa diuraikan seperti ini. Nah, anak-anakku, demikian materi teks tanggapan. Semoga kalian bisa memahami penjelasan dari Ibu.
Silahkan kalian baca buku paket, kemudian kalian catat mana yang masih belum kalian pahami. Nanti kita akan diskusikan pada pertemuan interaktif 1 minggu yang akan datang. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selalu jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.